Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana sebenarnya skema pencairan rapel gaji pensiunan Desember 2025 ini bisa terbentuk? Siapa saja yang ikut mengetuk keputusan tersebut dan apa artinya secara nyata untuk nominal yang Bapak Ibu terima nanti? Karena kalau kita hanya mendengar potongan berita dari televisi atau media sosial, seringkali informasi itu hanya secuil, tidak lengkap, atau bahkan justru membingungkan. Di sini kita bahas secara runtut dari awal sampai akhir supaya Bapak, Ibu benar-benar paham gambaran besarnya, termasuk apa yang perlu dipantau menjelang pencairan, dan kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Mengapa skema rapel akhir tahun bisa muncul justru pada Desember 2025? Pertama-tama Bapak Ibu perlu tahu bahwa tahun 2025 ini merupakan salah satu tahun anggaran yang paling padat bagi pemerintah. Banyak kebijakan baru, penyesuaian anggaran, hingga reformasi struktural yang menumpuk dari pemerintahan sebelumnya. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai penyesuaian gaji ASN aktif dan penyesuaian manfaat pensiun yang tertunda sejak triwulan kedua. Nah, tertundanya pembahasan itu bukan karena pemerintah tidak mau menaikkan gaji pensiunan sama sekali, bukan, melainkan karena ada proses yang harus benar-benar bersih dan memenuhi semua syarat formal, terutama terkait kemampuan fiskal negara. Ini penting sekali, karena begitu peraturan pemerintah tentang penyesuaian gaji disahkan, negara harus siap membayar penuh termasuk rapelnya. Tidak boleh pemerintah tiba-tiba bilang, kami naikkan gaji, namun uangnya tidak tersedia di kas negara. Dan disinilah momen pentingnya terjadi. Menjelang kuartal ketiga, Menteri Keuangan bersama Badan Anggaran DPR, Taspen, dan BKN melakukan sinkronisasi data kepegawaian dan jumlah penerima pensiun, termasuk menghitung proyeksi kebutuhan dana jika penyesuaian gaji diberlakukan mulai bulan pertama evaluasi kebijakan. Dari sinilah angka yang sebelumnya hanya rumor akhirnya mengerucut. Estimasi kebutuhan dana rapel mencapai puluhan triliun dan bagian untuk pensiunan menjadi salah satu yang paling besar karena jumlah penerimanya memang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Itu sebabnya ketika media memberitakan bahwa ada pembahasan rapel 5 sampai 6 bulan, Bapak Ibu tidak sedang mendengar kabar kosong. Pembahasan itu benar adanya. Hanya saja masyarakat sering tidak melihat proses panjang di baliknya. Sekarang kita masuk bagian yang lebih spesifik. Bagaimana skema pencairannya? Skema pencairan rapel umumnya dibagi menjadi dua model. Ini yang sering Taspen lakukan dari tahun-tahun sebelumnya pada kebijakan penyesuaian gaji. Model pertama adalah rapel penuh langsung cair dalam satu tahap. Artinya, seluruh kekurangan pembayaran sejak bulan diberlakukannya kenaikan hingga bulan pencairan akan dibayarkan sekaligus. Misalnya, jika penyesuaian dihitung sejak Juli 2025 dan cairnya Desember, maka rapel 6 bulan dibayarkan dalam satu hari. Banyak pensiunan suka model ini karena mereka langsung bisa merasakan manfaatnya sebagai bonus akhir tahun. Model kedua adalah rapel bertahap. Biasanya dua tahap. Tahap pertama besarannya lebih besar, tahap kedua sebagai penyempurna. Model ini dipilih jika pemerintah butuh mengatur ritme pengeluaran dalam satu bulan anggaran. Tapi kabar yang menguat untuk tahun ini adalah pemerintah ingin membuat kabar gembira akhir tahun dan indikasinya mengarah ke model satu tahap. Namun kita tidak cukup hanya membahas modelnya. Pertanyaan Bapak Ibu pasti lebih konkret. Berapa kira-kira nominal rapelnya? Nah, hitungannya begini. Jika terjadi penyesuaian gaji pokok aparatur sipil negara aktif, otomatis komponen dasar pensiun yang memang dihitung dari gaji pokok ikut menyesuaikan. Itu sebabnya kenaikan gaji aparatur sipil negara tidak bisa dipisahkan dengan kenaikan manfaat pensiun. Taspen sangat menunggu angka final gaji pokok ASN karena dari sanalah mereka bisa menghitung selisih pembayaran pensiun. Dan kalau kita bicara kemungkinan rapel sampai 5 sampai 6 bulan, maka nominal yang Bapak Ibu terima tentu akan tergantung golongan, masa kerja, dan komponen pensiun masing-masing.
Tapi pola dari tahun-tahun sebelumnya bisa jadi gambaran. Kenaikan di kisaran 8-12% pada komponen pokok biasanya menghasilkan rapel yang terasa cukup besar. Bahkan beberapa pensiunan golongan 3 ke atas bisa menerima rapel belasan juta jika masa kerjanya panjang. Sekarang kita bahas bagian penting lain. Dasar hukum. Pencairan rapel tidak mungkin terjadi tanpa dasar hukum yang jelas. Maka, skema pencairan yang dibahas untuk Desember 2025 ini sangat bergantung pada satu dokumen negara, Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Gaji ASN dan Pensiun. Begitu Perpres ini ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara, Taspen langsung bisa bergerak. Mereka punya timeline baku, sinkronisasi data, hitung selisih, proses pembayaran, distribusi ke rekening. Jika PP diterbitkan sebelum pertengahan Desember, maka sangat besar peluang rapel cair sebelum tahun anggaran ditutup. Bapak, Ibu mungkin bertanya, kalau begitu, kenapa media bilang sudah disepakati? Apakah artinya sudah pasti cair? Jadi begini, kata disepakati itu biasanya mengacu pada kesepakatan pendahuluan antara Menq dan DPR dalam pembahasan anggaran. Kesepakatan itu bukan berarti PP sudah terbit, tapi itu sinyal bahwa anggaran era PBN sudah disiapkan ruang untuk penyesuaian gaji. Artinya tinggal menunggu tahap legal formalnya saja. Yang membuat masyarakat semakin yakin adalah pernyataan Taspen sendiri. Beberapa kali pejabat Taspen menegaskan bahwa mereka siap mengikuti instruksi regulasi kapanpun PP turun. Artinya, sistem di dalam Taspen sudah siap menjalankan perhitungan rapel, hanya menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik. Bagaimana dampak pencairan rapel ini bagi perekonomian para pensiunan? Kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok di tahun 2025 ini cukup fluktuatif. Ada beberapa komoditas yang meningkat karena faktor global. Ada juga penyesuaian biaya kesehatan yang membuat pengeluaran bulanan para pensiunan ikut naik. Rapel yang cair di akhir tahun bisa menjadi penyelamat bagi banyak keluarga pensiunan, baik untuk kebutuhan harian, biaya kesehatan, maupun sebagai modal di awal tahun. Bapak, Ibu mungkin ingat pada tahun-tahun sebelumnya, setiap kali ada penyesuaian gaji pensiunan dampaknya selalu terasa positif pada konsumsi rumah tangga. Ekonom bahkan menyebut bahwa pensiunan adalah salah satu kelompok yang paling stabil dalam membelanjakan pendapatannya. Itulah sebabnya pemerintah sering memberi perhatian lebih pada kesejahteraan pensiunan karena setiap tambahan pendapatan akan langsung menggerakkan ekonomi lokal. Tapi tentu saja kita juga perlu membahas realitas di lapangan. Kapan nominalnya masuk ke rekening? Biasanya setelah peraturan pemerintah terbit, Taspen membutuhkan beberapa hari kerja untuk menyelesaikan semua perhitungan. Kalau sistem berjalan lancar seperti biasanya, pencairan bisa dilakukan dalam waktu 7-10 hari setelah PP ditekan. Dan jika pemerintah ingin menciptakan momentum positif menjelang akhir tahun, maka semua proses ini sangat mungkin dipercepat. Lalu bagaimana dengan pensiunan yang tinggal di daerah terpencil? Tidak perlu khawatir. Sejak digitalisasi layanan Taspen, hampir seluruh pensiunan bahkan yang tinggal di wilayah 3T bisa menerima manfaat pensiun dengan lancar melalui transfer bank. Selama rekening aktif dan data tidak bermasalah, proses pencairan akan lancar. Tentu saja ada satu hal lain yang perlu Bapak, Ibu pahami, verifikasi data. Taspen kerap mengingatkan agar pensiunan memastikan tidak ada perubahan data yang belum dilaporkan, terutama soal rekening, nomor telepon, atau status. Jika ada perubahan dan belum diperbaharui bisa menghambat pencairan. Jadi, sambil menunggu peraturan pemerintah terbit, ini waktu yang tepat untuk memastikan semua data Bapak, Ibu sudah benar. Selanjutnya kita bahas faktor yang sering membuat bingung. Kenapa kabar rapel sering muncul menjelang akhir tahun? Jawabannya sederhana namun logis. Akhir tahun adalah masa penyesuaian anggaran. Masa ketika pemerintah memutuskan mana yang harus diprioritaskan untuk segera dicairkan dan mana yang ditunda ke tahun berikutnya. Karena itulah pada bulan-bulan seperti November dan Desember biasanya muncul kabar besar terkait gaji, tunjangan, atau pensiun. Namun kabar kali ini berbeda dari sekedar rumor biasa. Ada indikator kuat, pernyataan resmi, dokumen anggaran, dan pembahasan intensif antara Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Semua ini menandakan bahwa kebijakan penyesuaian gaji memang sedang diprioritaskan. Dan dari sinilah muncul harapan besar bahwa Desember 2025 akan menjadi bulan penuh senyuman bagi pensiunan. Bayangkan setelah menunggu hampir 1 tahun penuh, akhirnya ada kejelasan, ada kepastian, dan ada hak yang kembali kepada para pensiunan yang telah memberikan pengabdian panjang kepada negara. Namun, sebagai penutup dari body script ini, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Pantau selalu informasi resmi khususnya dari Taspen, BKN, Kemenke, dan Setnek. Karena pencairan rapel ini sangat bergantung pada dokumen hukum yang hanya bisa diterbitkan pemerintah pusat. Dan tentu saja agar Bapak, Ibu tidak ketinggalan update paling baru, baik itu tentang PP, simulasi nominal, timeline pencairan, hingga informasi Taspen terbaru, jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini. Di video berikutnya, kita akan kupas lebih dalam simulasi nominal level berdasarkan golongan, masa kerja, dan asumsi penyesuaian gaji pemerintah. Jadi, pastikan Bapak Ibu tetap bersama kami.